Makanya di sini gue bilang, QRIS ini adalah salah satu hal yang sangat revolusioner di Indonesia. Inilah satu-satunya di mana kita bisa berjaya di atas sistem kita sendiri, teknologi kita sendiri yang jauh lebih advance dibandingkan Amerika Serikat. Amerika Serikat aja bisa jalan itu karena mereka ngecas biaya yang tinggi 1%, beberapa bahkan bisa 2-3%. Kita bisa jalankan itu cuma dengan biaya 0,3%. Akibatnya apa? Usernya jauh lebih banyak. Pengguna Visa cuma 41 juta transaksi. Pengguna QRIS itu 790 juta. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Dan yang lebih hebat ya, sistem QRIS ini bisa mengenable teman-teman UMKM yang selama ini tidak terjangkau oleh sistem perbankan. Mereka sekarang bisa bawa, diinklusifkan ke dalam dunia financial services. Karena per detik ini, jumlah total merchant yang ada di sistem QRIS Indonesia itu mencapai 36,5 juta merchant. Jadi lu bayangin, 36 juta merchant, mayoritas gue yakin UMKM. Mereka terdaftar di sistem QRIS kita. Jadi pengusaha nih yang dibantu oleh QRIS, pedagang kaki lima termasuk diantaranya, itu jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan misalkan pengusaha yang dibantuin oleh Bank Mandiri atau Bank BCA. Gue yakin UMKM yang ikut mereka nggak sebanyak QRIS ini. And ya oke lah, itulah salah satu kelebihannya kita bisa menciptakan teknologi sendiri yang namanya QRIS. Nah teman-teman, kenapa ini penting buat kita bahas? Karena gue mau bilang sama lu, oh berarti ini ada kepentingan duit di sini. Mereka nyerang QRIS itu bukan semata-mata karena mereka perang dagang, enggak. Karena mereka pengen dapet cuan. Cuannya 9,6 triliun setahun loh. Ini ngeri loh. Dan teman-teman tahu nggak siapa sih yang punya Mastercard sama Visa itu? Ternyata Mastercard sama Visa itu adalah perusahaan Amerika Serikat yang dimiliki oleh BlackRock bersama Vanguard. Yang kebetulan kedua orang ini juga, kedua perusahaan investasi besar dunia ini juga saat ini ya menjadi penasehatnya Donald Trump. Jadi yang mereka belain di sini sebetulnya ya kepentingan para bohir juga. Oke, jadi di sini artinya apa? Indonesia apakah boleh mematikan QRIS? Menurut lu apakah itu hal yang bijaksana? Menurut gua enggak. Karena ini bukan cuman soal duit, tetapi di sini ada soal kedaulatan. Ini gua betul-betul meminta nih sama pemerintahan kita buat bisa membela supaya QRIS jangan dimatikan. Teman-teman tahu apa yang kita mau sharing di sini? Ini penting buat masa depan kita. Ketika lu ngomongin QRIS, oke lah itu ngomong 9,6 triliun duit buat Mastercard Visa yang kita relakan. Tetapi ada satu hal yang lebih penting daripada itu, yaitu apa? Yang pertama, yang udah pasti ya, kerugian finansial ya. Duit 1% itu jauh lebih mahal dibanding 0,3%. Terus 1% harus keluar ke konglomerat Amerika. Gua sih nggak rela. Jujur aja gua sih nggak rela. Kita harus kasih duit ke Mastercard Visa, gua nggak rela. 1000% nggak rela. Oke, itu kerugian devisa. Yang kedua, kita punya kerugian yang namanya merchant. Bro, kita punya data merchant 36 juta.